Bu Juli yang hubungi Pak Hasan, lupa saya posisinya sekarang. Oke, baik. Baik. Assalamualaikum Pak Marhasan, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Juli. Alhamdulillah baik. Iya, eh, kemarin Pak Marhasan nelpon, kira-kira ada apa nih? Oh iya gini Bu Juli kan terkait keterampilan ya. Kebetulan saya sekarang diminta sama kepala sekolah saya tuh untuk mengcoaching beberapa guru ya di sekolah saya Bu Juli. Tapi sekarang itu saya kurang pede gitu dengan kemampuan saya. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu udah bobot, bukan pertanyaan tertutup gitu Bu Juli. Jadi di situ permasalahannya. Di sini saya mau minta tolong nanti sama Bu Juli, bisa nggak tuh memantau kegiatan coaching saya, apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya keluarkan itu termasuk pertanyaan berbobot, apakah dia pertanyaan tertutup atau terbuka, seperti itu Bu Juli. Baik, jadi Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi eh, membuat pertanyaan berbobot gitu ya. Ya, seperti itu Bu Juli. Oke, sama tadi untuk melihat apakah pertanyaan ini tertutup atau terbuka begitu. Iya Bu. Nah, bagian mana nih yang nanti Bapak ingin untuk saya amati? Eh, Inginnya sih dari seluruh proses kegiatan coachingnya Bu. Jadi dari awal sampai akhir kan nanti Ibu bisa mantau tuh selama ketika saya coaching itu apakah saya udah mulai mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka tidak, atau semua pertanyaan nanti takutnya pertanyaan tertutup gitu. Jadi saya takutnya di situ gitu Bu. Baik, 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 insya Allah. Dan sejauh ini kan Bapak pastinya sudah sering nih melakukan coaching dengan rekan sejawat. Nah, bagaimana nih Bapak menilai apa yang sudah Bapak lakukan itu? Hmm. Yang bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang sudah Bapak kembangkan, yang sudah Bapak lakukan? Kalau menurut saya sih Bu, selama ini ketika saya coaching kan kebetulan ada beberapa teman yang ngasih pendapat juga, ngasih umpan balik. Ketika di coaching sama saya tuh mereka uh, mudah paham gitu, mudah mengerti. Akhirnya mereka mudah mengeluarkan potensinya. Jadi kalau menurut saya sendiri sih kalau dikasih skala nilai ya, mungkin saya berada di sekitar 7 atau 8 gitu. Oke, baik. 7 atau 8. Nah, harapannya apa nih Pak dari apa yang akan kita lakukan ini? Harapan saya Bu, lebih ke itu ya, saya lebih percaya diri lagi untuk mengungkapkan beberapa pertanyaan tertutup tadi ya. Saya itu tadi kekhawatiran saya adalah apa yang saya lakukan selama ini itu pertanyaan tertutup atau terbuka gitu. Jadi takutnya saya selama ini mengarahkan bukan mengcoaching gitu. Walaupun teman-teman itu mendapat solusi, takutnya saya yang ngasih solusi, bukan mereka yang nyari gitu. Nah, dari mumpung ada Ibu Juli, jadi ada kesempatan saya tuh untuk ngoreksi diri gitu, Bu Juli. Baik, baik. eh baik, nanti akan kita coba ya Pak ya. Jadi supaya Bapak lebih percaya diri gitu ya. Ya. Dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan tidak mengarahkan teman Bapak ketika melakukan coaching. Baik, silahkan Pak, boleh dihubungi rekannya. Assalamualaikum Bu Fitria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Bagaimana kabarnya Bu Fitria? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Fitria. Begini Bu Fitria terkait apa yang Bapak Ibu rencanakan kemarin ya. Ibu kan minta tolong tuh sama saya nih untuk kegiatan coaching. Boleh nggak Ibu saya izin ngajak salah satu teman nih Bu Juli untuk memantau kegiatan coaching kita? Baik Pak, boleh. Boleh. Silakan. Ya, terima kasih banyak Bu Fitria. Terkait apa yang Ibu minta kemarin, sebenarnya apa yang ingin Ibu sampaikan Bu kepada saya? Gini Pak, saya punya masalah itu berat sekali menurut saya ya. Di sekolah ada seorang orang tua murid yang memang pingin tahu atau otoriternya itu terhadap apa yang kita lakukan itu sangat tinggi.
Sebenarnya orang tua, bukan orang tua apanya sih, tapi neneknya, opungnya. Jadi cucunya itu nggak boleh ada yang menyentuh, cucunya harus dinomorsatukan. Nah, padahal kita udah berikan pengertian, tapi yang susah saya menghadapinya. Jadi terkait itu ya, orang tua yang overprotective ya, kalau kita simpulkan gitu ya Bu Juli. Nah, Bu Fitria ya, mohon maaf. Iya. Dari pertemuan kita ini, apa yang Bu Fitria harapkan? Saya ingin dapat solusi yang pastinya dari Bapak ya. Apa yang harus saya lakukan, terutama terhadap opung anak itu. Karena saya udah pernah coba sih beberapa solusi, namun nggak mempan juga. Dari beberapa solusi yang Ibu Fitria lakukan, apa saja sih yang sudah Ibu Fitria lakukan? Saya pernah. Yang pertama saya lihat dulu nih si anak itu ya. Si anak itu saya bekerja sama dengan BK. Kesimpulannya dari hasil observasi anaknya memang usil. Teman-temannya nggak mau berteman dengan dia. Nah, tapi si anak ini sukanya mengadu kepada opungnya itu. Nah, nanti opungnya melabrak guru. Nah, itu dia. Kalau guru yang dilabrak kan buntutnya ke saya. Nah, itu yang bikin saya nggak nyaman. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya udah panggil opungnya. Kita sudah jelaskan apa yang dilakukan oleh cucunya di sekolah. Bukan serta-merta kesalahan dari temannya. Namun opungnya tidak mau terima. Malah opungnya mencak-mencak. Berarti sudah ada beberapa rencana ya, sudah beberapa banyak ya yang sudah Bu Fitria lakukan ya. Sudah ada berapa cara gitu ya Bu Fitria, tadi termasuk memanggil opungnya ya. Selain itu Bu Fitria, apakah ada rencana lain nggak yang kedepannya yang mau Ibu Fitria lakukan untuk menghadapi masalah Bu Fitria? Sampai saat ini belum lagi, Pak. Makanya saya buntu di sana. Apa ya? Karena anaknya terus bermasalah. Anaknya mengganggu temannya, tapi saat dia usik dia tidak mau. Saya dengan rekan guru juga gimana ya? Mau dikeluarkan juga nggak mungkin, Pak. Karena nanti dia berkicau di luar macam-macam. Jadi cukup berat ya Bu Fitria ya, sudah berusaha memanggil, sudah beberapa cara dilakukan, juga belum ada hasil ya menurut Bu Fitria? Belum, Pak. Selain rencana Bu Fitria, apakah Bu Fitria ada meminta pertolongan dari yang lain gitu ya, ada kolaborasi dengan teman yang lain gitu Bu Fitri? Ada, yang pastinya saya kerjasama dengan guru kelasnya dulu. Guru kelas, lalu guru BK. Terus bagian bagian kesiswaan. Jadi kita udah berembuk di sana ya. Waktu memanggil opungnya juga kami menghadapi bersama. Dan kita juga melihatkan CCTV kepada opungnya. Namun opungnya nggak nerima. Yang penting cucunya jangan diusik. Biarkan terserah mau cucunya mau ngapa. Cukup berat ya, saya pun malah bingung ini apa yang harus saya lakukan gitu ya. Sebagai kepala sekolah ya Bu Fitria, kepala sekolah ya. Dari apa yang telah Bu Fitria lakukan, dukungan dari teman yang lain ada nggak Bu Fitria? Pasti Pak. Semua guru itu udah melihat sendiri ya apa yang dilakukan. Pokoknya warga sekolah itu akhirnya jadi ada tidak nyamannya ya, kurang suka lah jadinya sama si anak. Padahal sebagai pendidik kan kita tidak boleh. Memang anaknya mau semaunya dia. Terus saat dia mengusili temannya, nggak apa tuh, dianya ya pokoknya jangan diusik. Kalau dia mengusik nggak apa-apa. Tentu orang tua si anak itu banyak yang mengadu juga, tapi kita nggak bisa menyampaikan ke orang tuanya. Nah akhirnya nih kan nggak mungkin juga kita sebagai guru kita menyampaikan jangan berteman dengan si A gitu. Nah itu Pak. Ya, jadi sudah dari apa yang saya dengar, apa yang saya amati dari yang Ibu lakukan itu sudah berbagai macam cara sebenarnya ya. Jadi tidak ada sama sekali solusi menurut Ibu. Nah, dari apa yang disampaikan teman-teman ada tidak Bu salah satu cara atau selain dari Ibu gitu?
Paling ya pernah sih disampaikan oleh teman karena mereka menyerah juga ya, nggak sanggup. BK kita sudah observasi. Terus hasil ke psikolognya juga udah karena di sekolah itu ada psikolog ya. Kita berikan berapa data, tetapi mentalnya itu ya di opungnya. Akhirnya kemarin itu ada solusi dari salah seorang orang tua murid juga. Mereka menyarankan ya udah ke dinas aja, sampaikan begini kondisinya. Nah ternyata kita ke dinas, opungnya datang bawa pengacara. Itu dia Pak, pusing saya. Luar biasa ya Bu, sudah ke dinas sudah. Nah dari apa yang Ibu lakukan tadi ada kelanjutannya tidak Bu? Dari ke dinas Ada tadi. Pak. Ya, terus? Ada, tapi sayangnya pihak dinas itu menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Kalau sekolah ingin mengeluarkan si anak juga tidak ada masalah dengan catatan ini. Nah, kita sebagai sebagai pihak sekolah juga udah rasanya udah nyerah gitu. Kita menyampaikan berarti kan komunikasi dengan opungnya nggak jalan. Kan nggak mungkin juga teman-teman yang lain dikorbankan. Lalu beberapa hari yang lalu kita panggil orang tuanya dan kita tidak mau opungnya yang datang, tetapi ibunya, karena ibunya udah bercerai dengan ayahnya ya. Jadi pingin ibunya yang datang, kita sampaikan kalau memang pihak si anak ini ya ibunya atau opungnya tidak mau mengikuti aturan kita ya silahkan mencari sekolah yang lain. Nah itu udah kita sampaikan, ibunya paham, tapi ibunya juga tidak bisa bicara dengan opungnya ini Pak. Jadi sampai saat ini masih menggantung aja yang seperti itu. Dari yang apa yang Ibu rasakan sekarang itu, rencana yang Ibu pikirkan selain apa yang Ibu pikirkan tadi, ada nggak rencana lain gitu? Kayak itu makanya saya jumpa ingin jumpa dengan Pak Hasan. Mungkin dengan berdialog dengan Pak Hasan saya akan dapatkan solusi gitu. Berarti memang tidak. Dengan orang tua tadi sudah disampaikan ya Bapak ya Bu Fitria ya, apa yang orang tuanya nerima kan? Iya, orang tuanya sih nerima, tapi opungnya yang tidak gitu. Bagaimana ya? Saya menanggapi ini cukup masalah yang cukup besar, bukan cuma buat Bu Fitria, tapi juga kan ke lembaga jauh besar sekali ini. Kita Bu Fitria sudah berkoordinasi dengan dinas tetap kembali menyerahkan kepada Bu Fitria seperti itu ya sebagai sekolah. Terus Bu Fitria juga sudah melakukan beberapa cara gitu, termasuk memanggil orang tua dari si anak gitu ya Bu Fitria ya. Memang sama sekali tidak ada solusi gitu Bu Fitria. Tidak ada solusi. Iya. Apakah ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan tidak Bu Fitria untuk memanggil lagi? Ada kemungkinan tidak seperti itu? Berarti harus saya coba lagi ya Pak ya. Saya panggil lagi orang tuanya. Oh, mungkin bisa dengan perjanjian nggak Pak? Kayaknya perjanjian berarti kita buat kesepakatan dulu. Bisa Bu, itu apa yang Ibu lakukan menurut Ibu apakah jalan yang terbaik Bu? Yang Ibu sampaikan tadi rencana Ibu kalau menurut saya itu bagus Bu. Ya, kalau menurut saya itu bagus. Tapi kalau menurut Ibu bagaimana? Ya, mungkin itu yang belum dicoba lagi Pak. Berarti kan kita kumpulkan ada sih terlintas kemarin kita kumpulkan ya pendapat beberapa orang tua murid yang memang pernah jadi korbannya si anak ini anaknya ya. Terus kita buat kesepakatan seandainya si anaknya masih mau enak sendiri dan opungnya tidak mau mengikuti peraturan sekolah, ya kalau terjadi sekali lagi anaknya akan dikeluarkan. Gitu ya Pak? Ya, kalau menurut saya sih Bu ya, saya sebagai mendampingi Ibu di sini, apapun yang Ibu rencanakan gitu ya, menurut saya sudah bagus kalau itu semua keluar dari Ibu gitu. Nah, untuk kelanjutannya Bapak Ibu, apa yang bisa Ibu ajak untuk berkolaborasi atau bisa membantu Ibu? Pastinya itu ya Pak ya, pastinya saya akan di samping orang tua murid, saya akan minta dukungan dari dinas ya.
Berarti sebelum itu saya akan menyiapkan catatan-catatannya dulu ya kalau dibutuhkan. Apakah saya perlu juga panggil pengacara, Pak? Eh, menurut Ibu sendiri ya, menurut Ibu sendiri apakah perlu sekarang Ibu memanggil pengacara? Gitu. Baik Pak, nanti akan saya rumuskan lagi karena memang berat ya, berat Pak. Oh iya, ya dari apa yang Ibu sampaikan ya, mungkin beberapa kunci yang kata kunci yang saya dapat gitu ya Pak Ibu. Yang dari Ibu sampaikan, Ibu sudah bisa berkoordinasi dengan orang tua, dan Ibu juga berencana untuk ikut memanggil pengacara. Tadi Ibu kembali berkoordinasi lagi dengan dinas. Menurut saya itu sudah luar biasa, luar biasa, rencana yang sangat luar biasa gitu Bu. Nah, sekarang tinggal komitmen Ibu gitu. Kapan kira-kira Ibu mau melakukan itu? Karena ini memang saya diamkan sekitar 2 hari atau 3 hari yang lalu ya Pak ya, karena memang mandek pikiran saya. Memang harus cepatnya saya lakukan, tidak mungkin juga sebagai leader saya mendiamkan ini kan Pak. Besok insya Allah nanti akan saya rembukan lagi dengan tim. Kita akan buat tindak lanjut secepatnya Pak, biar ini juga cepat selesai. Ya, bagus sekali Bu Fitri ya. Dan nanti tolong kabari saya ya Bu Fitri bagaimana hasilnya. Luar biasa sekali apa yang kita bicarakan hari ini Bu Fitri ya. Semoga Bu Fitri bisa menemukan solusi ya dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih Pak, lega saya ya, walaupun sebenarnya ya saya berbagi permasalahan yang memang sebenarnya saya udah buntu nih, ini fakta real nih Pak ya, buntu saya sebagai menghadapi orang yang sudah tua, yang memang dikerasin, beliau tensian, dan pernah pingsan loh di sekolah, tetapi setelah berbicara dengan Bapak ini saya punya satu solusi dan insya Allah nanti akan saya jalankan di sekolah Pak. Terima kasih Pak Hasan untuk pencerahannya. Sama-sama Bu Fitria, saya tunggu kabar baiknya Bu Fitria. Semoga apa yang masalah Bu Fitria ini tepat selesai ya Bu Fitria. Ya insya Allah Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ya. Bu Juli, halo Bu Juli. Supervisornya hilang. Iya Pak, hadir. Assalamualaikum. Bagaimana tadi Bu Juli? Dari pemantauan Bu Juli, seperti apa sih hasil coaching saya tadi? Baik, bagaimana Bapak menilai sendiri apa yang sudah Bapak lakukan tadi berkaitan dengan pertanyaannya apakah terbuka atau tidak, terus apakah merupakan pertanyaan berbobot dan tentang kepercayaan diri Bapak. Dari proses tadi ya Bu Juli, saya memang tadi itu agak kurang pede sih, apalagi ketika Bu Fitria menyampaikan permasalahannya yang cukup besar dan Bu Fitria juga tadi sampai buntu ya istilahnya, tadi kata Bu Fitria tidak dapat mencari solusinya, makanya saya tadi tuh menggunakan alternatif pertanyaan lain, mengarah ke tempat lain gitu. Jadi saya memang sempat mengarahkan sih kalau menurut saya tadi, karena dia tidak bisa mencari jawaban sendiri, jadi saya coba tanya tadi kan bagaimana, apakah ada solusi dari teman yang lain gitu. Mungkin itu yang saya rasakan agak kurang gitu, akhirnya saya mengarahkan ujung-ujungnya. Oh, jadi Bapak merasa mengarahkan gitu ya? Ya, merasa mengarahkan. Apa yang membuat Pak Marhasan menilai demikian? Karena saya merasa tuh, saya memang tadi sebenarnya sudah cari solusi juga, sama seperti yang di pikiran saya, kayaknya Ibu Fitri harus mengarah ke sini nih. Kayaknya masalah ini terlalu berat buat Bu Fitria sendiri. Bu Fitria perlu berkolaborasi dengan orang lain. Makanya saya tanyakan tadi Bu, apakah dia pernah berkolaborasi dengan orang lain seperti itu. Apakah itu juga, makanya saya ingin bertanya juga sama Ibu, apakah itu termasuk pertanyaan yang mengarahkan atau tidak gitu. Karena saya sudah merasa tidak ada solusi lain kalau dari Bu Fitria. Jadi dia perlu bantuan seperti itu. Baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh Bu, itu yang saya harapkan Bu. Baik, saya tadi mengamati pada saat Bapak memberikan beberapa pertanyaan ya.
Dan memang kalau saya boleh menilai itu tadi Bapak bilangnya 7 sampai 8 ya, itu kalau menurut saya sudah lebih Pak, sudah lebih dan sudah cukup percaya diri gitu untuk apa yang sudah Bapak lakukan dengan Bu Fitria gitu. Eh, Lebih dari apa yang Bapak rasakan begitu. Kemudian eh, saya tadi mengamati beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan, banyak sekali yang mengatakan ada atau tidak gitu ya. Jadi akan lebih baik gitu ya Pak. Mohon maaf ini kalau pertanyaan itu apa, bagaimana gitu ya. Jadi supaya jawabannya bukan hanya tidak atau bentuknya seperti apa gitu. Kalau menurut saya itu akan lebih terbuka lagi gitu ya Pak ya. Kemudian eh sejauh ini Bapak sudah sangat baik melakukan kegiatan coaching, ngobrolnya juga sudah enak dengan Bu Fitria gitu. Jadi saya menilai Bapak juga sudah percaya diri gitu ya. Hanya beberapa catatan itu tadi saja. Dan menurut Bapak, bagaimana nih pendapat Bapak mendengar apa yang sudah saya sampaikan ini? Saya sangat terbantu, Bu. Khususnya tadi dalam bentuk-bentuk pertanyaan yang saya ajukan, ya, baik mengurangi kata apakah, adakah, gitu ya. Jadi sebenarnya memang itu yang ingin saya koreksi, Bu. Ada beberapa kalimat tanya yang saya gunakan itu mungkin kurang tepat pada saat coaching. Jadi setelah Ibu menyampaikan itu, saya berharap nanti saya bisa merubah itu, Bu. Jadi bisa menggunakan kalimat tanya yang tepat, apakah, bagaimana, seperti itu, Bu. Jadi saya merasa terbantu sekali. Oke. Tapi sejauh ini saya melihat Bapak sudah bagus ya untuk melakukan tadi kegiatan coaching dengan Bu Fitria dan mengalir. eh Terus kira-kira rencana Bapak ke depan bagaimana? Dari apa yang saya lakukan hari ini tadi Bu, mungkin rencana saya ke depan adalah mengasah kemampuan coaching saya lagi, Bapak Bu ya. Jadi ketika saya ada kesempatan untuk coaching, mungkin saya akan lebih sering coaching atau belajar lagi lah untuk menyusun pertanyaan. Jadi ibaratkan nanti saya diminta untuk coaching, saya sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan dulu Bu. Jadi tidak spontan gitu. Jadi saya punya persiapan pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Oh, jadi Bapak mau mempersiapkan pertanyaannya gitu ya. Baik. Nah, dari diskusi kita kali ini, Pak, apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performanya lagi bagian membuat pertanyaan tadi? Yang pertama tadi memang perlu banyak latihan, Bu, ya. Jadi, saya akan terus coaching dan yang kedua adalah saya akan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, ya. Jadi mungkin sebelum saya melakukan coaching, saya akan, janjian dulu, mungkin membahas pertanyaan apa masalah yang akan dihadapi nanti. Jadi saya mungkin akan tanya, apa ya, curi-curi dulu tuh, curi-curi tema istilahnya ya. Jadi pada saat coaching, saya bisa tuh, menyusun pertanyaan kira-kira yang ditanyakan nanti apa, seperti itu, gitu, Bu. Oke, baik. Eh, Luar biasa, Bapak. Nanti kelanjutannya boleh kita saling sharing lagi ya, Pak ya. Iya Bu Juli, saya juga terima kasih banyak Bu Heeh. Juli sudah mendengarkan keluh kesah saya dan juga tadi Bu Juli sudah mengamati proses coaching saya. Saya merasa sangat terbantu Bu Juli dari apa yang Bu Juli sampaikan. Saya berharap saya bisa lebih baik lagi terutama dalam proses coaching dan membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot ini Bu Juli. Baik, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Tetap semangat untuk menebar kebaikan kepada teman-teman dan melakukan coaching agar teman-temannya juga mendapatkan solusi ya dari apa yang mereka hadapi. Eh, Sudah cukup, Pak, waktunya. Saya mohon undur diri. Saya akan menunggu kabar Bapak untuk melakukan kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih, Pak Marhasan. Sukses Sama-sama Bu selalu. Juli. Terima kasih banyak juga Bu Juli sudah membantu saya. Ya, sama-sama. Stop dulu rekamannya.
Sudah.